Selamat malam pemirsa, nama saya Cornelius Christian dan pada malam hari ini saya bersama Ibu Sylvia Camelia dari PT Cornelius Intilin. Pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang santai saja mengenai perjalanan berwirausaha Ibu Sylvia. Nah, jadi saya ada beberapa pertanyaan dan ini mengenai perjalanan Ibu dalam berwirausaha ya. Jadi pertanyaan saya yang pertama, apa hal yang menjadi inspirasi Ibu untuk mulai berbisnis? Awalnya adalah dari ucapan teman saya nih. Jadi mereka bilang kalau usaha itu tidak ditakerin, tapi kalau kita kerja sama orang, tiap bulannya kita udah tahu kita dapat berapa. Jadi sekeras apapun usaha kita ya memang apa yang kita dapatkan ya sesuai dengan apa yang menjadi gaji kita saja, apa yang kita dapat dari pekerjaan kita itu. Tapi kalau kita wirausaha, kita bisa tentukan sendiri berapa kira-kira pendapatan kita nantinya. Jadi Bu, berikutnya bagaimana cerita Ibu saat mulai berbisnis di PT Cornelius Intilin? Awalnya saya bekerja karena menurut saya ketika lulus itu kita belum tahu apa-apa lah mengenai kehidupan pekerja. Jadi kita cari pengalaman melalui bekerja dengan orang lain dulu. Jadi pada saat itu saya belajar dari sisi pertama kali sebagai desainer, kemudian pernah berkembang menjadi marketing, terus ada teman-teman saya yang keluar, saya menggantikan sebagai purchasing, saya menggantikan juga merangkap sebagai accounting, juga bahkan untuk sebagai yang ngurusin untuk proses import gitu. Jadi bahkan ketika saya sebagai marketing, saya tidak hanya berhenti sebagai untuk jualan saja, tapi saya juga mencari tahu proses dalam pelaksanaan sehingga menjadi produk akhir, sehingga saya benar-benar menguasai dari hulu ke hilir seperti itu. Sungguh menarik ya Bu, berarti Ibu sudah banyak experience-nya. Nah sekarang nih Bu, bagaimana cerita Ibu saat mendapatkan atau memulai PT Cornelius Intilin? Awalnya tuh di Indonesia saat itu kosong. Jadi karena expose saya itu melepas keagenannya, jadi saat itu Indonesia kosong, dan karena kebetulan hubungan saya dengan prinsipal itu sangat baik, jadi mereka menawarkan kepada saya sebagai agent untuk Indonesia. Dan saat itu saya sebenarnya juga kurang yakin ya apakah saya bisa menjalankan. Kemudian saya coba kontak beberapa klien saya dan mereka ternyata support ketika kalau saya yang pegang, mereka akan support. Dan memang pada kenyataannya pada awal-awal bisnis saya sangat mendapatkan support dari klien-klien saya yang lama. Jadi mereka langsung beralih lagi untuk mengambil produk saya untuk proyek-proyek mereka. Nah sekarang Bu, dengan produk apa yang Ibu jual? Produk yang saya jual itu nama kerennya itu marmer sintetis. Jadi kalau nama umumnya marmer sintetis, tapi kalau nama generiknya dia adalah solid surface, di mana keistimewaannya dibandingin dengan material yang lain tidak terlihat sambungan. Bahkan dari yang bahkan bisa menjadi sebuah cerita ketika kami pergi ke biro konsultan adalah keistimewaan dari produk kami, yaitu dari bentuk lurus seperti ini kita bisa menjadi bentuk-bentuk lengkung. Jadi bentuk-bentuk aneka aplikasi apapun kita bisa lakukan, serumit sesusah apapun bentuk itu kita bisa lakukan karena tidak terlihat sambungan dan sangat fleksibel. Jadi sangat menarik bahwa bentuk-bentuk yang diimajinasikan seorang konsultan itu bisa direalisasikan dengan melalui produk kami ini. Nah dari produk-produk Ibu ini, proyek apa saja yang sudah pernah Ibu dapatkan?
sangat menariknya awal-awal tuh kami hanya sebagai untuk kitchen top saja. Jadi dari kitchen top kemudian menjadi counter, terus akhirnya sebagai counter juga pertamanya counter untuk kantor, kemudian berkembang menjadi counter bank, kemudian ada juga tawaran sebagai counternya untuk counter check-in bandara. Bahkan saat ini kita banyak melakukan untuk tangga, aplikasi tangga, bahkan yang terakhir itu untuk aplikasi kolam renang outdoor. Berarti range Ibu ini sungguh besar ya. Nah, pertanyaan saya yang berikutnya mengenai strategi marketing yang Ibu gunakan saat Ibu baru mulai perusahaan Ibu. Metode marketing apa yang Ibu gunakan untuk memperoleh pelanggan? Awal-awalnya kami memperkenalkan diri kepada para konsultan. Tentu saja Indonesia ini sangat luas gitu ya. Jadi kita pertama-tama dulu ada satu buletin itu khusus untuk ada aplikasi, ada daftar arsitek ataupun kontraktor dengan proyek-proyek mereka. Jadi saat itu kita telepon untuk bikin janji untuk presentasi. Jadi dan bahkan ada yang door to door. Jadi kita benar-benar effort kita luar biasa. Satu hari itu kita paling nggak minimal ada 10 nomor telepon yang kita kontak untuk bikin janji. Dan kita targetkan satu hari itu kita presentasi 3 konsultan setiap harinya. Dan itu memang melihat Jakarta ini macet itu sebenarnya cukup menantang buat kita. Tapi itu kita tetap harus lakukan supaya orang mengenal kita. Menginspirasi sekali ya menurut saya. Lalu sekarang dengan berkembangnya bisnis Ibu, apakah ada perubahan atau perkembangan dalam metode marketing yang Ibu gunakan untuk memperoleh customer? Tentu saja bisnis ini adalah suatu bisnis yang fleksibel ya. Tidak hanya di dunia saya, tapi semua bisnis saya rasa juga harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau tidak, kita akan mati dengan sendirinya. Jadi kita mencoba menyesuaikan dengan kebutuhan market. Kalau zaman dulu door to door itu efektif, sekarang kayaknya akan agak susah tanpa menggunakan sosial media. Tentu saja kami juga mulai sosial media, kita aktifkan juga website, juga ada platform untuk produk interior kita juga ikutan. Terus yang paling powerful sebenarnya adalah networking. Jadi ketika kita membina hubungan yang baik dengan para klien kita, mereka akan dengan senang hati tanpa kita suruh mereka merekomendasikan produk-produk kami. Seperti itu. Karena sampai saat ini yang terbesar adalah dari mulut ke mulut, dari rekomendasi dari klien-klien kami yang puas. Jadi itu sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan kepuasan para pelanggan. Ini kan kata Ibu ini ya, kepuasan para pelanggan itu penting. Jadi apa kesan yang biasanya Ibu terima dari pelanggan-pelanggan Ibu? Awal kesan pertama pasti ketika mereka melihat penawaran kami, pasti responnya wah mahal gitu ya. Tapi bagaimana caranya kita merubah image mahal itu menjadi sesuatu yang berharga. Bagaimana kita bisa menjelaskan ke klien apa keunggulan produk kita, apa yang akan mereka dapatkan ketika mereka membeli produk kami. Dan tentu saja tidak hanya janji manis saja di awal gitu. Kita juga perlu menjaga kualitas. Jadi kenapa semua itu saling berkesinambungan antara marketing dengan tim proyek. Karena bagaimanapun awal tanpa ada marketing tidak tercipta sebuah proyek, tidak tercipta sebuah PO ya. Tapi bagaimana bisa proyek itu bisa menjadi proyek-proyek selanjutnya. Jadi itu semua berkesinambungan. Jadi tidak ada hal yang tidak penting, semuanya menjadi penting sebagai sebuah rangkaian sebuah tim. Seperti itu. Nah, dari itu saya pastikan dengan produk Ibu yang cukup mahal dan gimana Ibu bisa meyakinkan kepada customer untuk mau memilih produk Ibu sebagai pilihan mereka, dan juga bagaimana Ibu bisa mendapatkan customer yang kembali berbelanja ke Ibu.
Awal yang penting ketika kita melakukan penjualan adalah kita percaya pada produk yang kita jual, gitu. Pertama kali. Jadi kita percaya bahwa produk kita yang terbaik. Kedua, kita jangan pilih material yang mungkin kita sendiri, kalau misalnya kita pada posisi pembeli itu kita sendiri aja nggak mau beli. Jadi kita harus cari dan menghasilkan suatu produk yang memang kita pasti mau beli, gitu. Dari keyakinan itu yang akan menjadi perubah pola pikir kita ketika kita ketemu klien. Itu meningkatkan kepercayaan diri kita ketika kita menjelaskan kepada klien. Dan ternyata memang benar, ketika kita percaya diri, ketika kita mengatakan dari dalam hati kita, dari kita benar-benar tulus menceritakan keunggulan produk kita, itu tuh dapat dirasakan oleh klien. Bahkan ketika memang banyak dari klien-klien kami yang puas, mereka merekomendasikan. Jadi ketika ketemu klien, kadang-kadang mereka ngomong, wah ini mahal. Ketika ketemu konsultan, mereka menyebut nama kami. Ketika ketemu orang lain, mereka juga menyebut nama kami. Akhirnya klien itu nyerah, ya, karena kok kemana-mana yang direkomendasikan kami. Jadi mereka akhirnya, oh iya, udah bukan cuma omongan kita aja nih, memang benar nih banyak yang merasa puas, gitu. Jadi apa yang kita katakan kepada klien itu adalah sebuah kebenaran. Kita nggak bohong-bohong, kita nggak overselling, tapi kita bisa menceritakan keunggulan produk itu. Sungguh menarik ya Bu. Nah sekarang mungkin kita akan pindah ke sisi teknikal dalam berkewirausahaan ya Bu. Jadi ini sebagai pertanyaan terakhir saya juga, berapakah pendapatan kasar yang Ibu dapatkan dari penjualan biasanya? Jadi normal penjualan kami ini, kalau misalnya untuk kita misalnya bicara kitchen ya, kita tidak bicara dengan aplikasi lain ataupun mungkin high rise building yang kadang-kadang kita juga dapat project yang satu tower gitu ya. Ini yang kita sebut adalah project-project yang retail gitu. Jadi rata-rata nilai project untuk sebuah kitchen top itu kita bernilai sekitar 150 juta. Jadi kira-kira sebulan kalau misalnya untuk retail itu kita dapat meraih omset 1,5 M. Nah, baik Bu, terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk datang ke wawancara saya pada malam hari ini. Dan juga terima kasih pada para penonton sudah mau menonton. Semoga dari wawancara ini kalian bisa mendapatkan inspirasi. Dari itu saya juga punya kesimpulan, beberapa pelajaran yang bisa kalian ikuti dari Ibu Sylvie, yaitu pertama, kita harus pantang menyerah, karena sebagai wirausaha pantang menyerah adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan. Kedua, tentunya juga kejujuran. Kita sebagai wirausaha perlu bersikap jujur agar kita bisa memenangkan pelanggan-pelanggan kita tanpa ada tipu muslihat. Dan terakhir pastinya tanggung jawab ya dari Ibu Sylvie ini, dalam setiap proyeknya 100% mengerjakannya ya. Begitu saja. Terima kasih sudah menonton.